Muhammad Mahfud MD, pria kelahiran Sampang, Madura 55 tahun ini menjadi fenomena tersendiri. Dia yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi 1 April mendatang tidak bisa dilepaskan dari sejarah perpolitikan dan penegakan konstitusi sepanjang pengabdiannya di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah putusan MK yang tetap diapresiasi oleh khalayak dan menjadi jalan keluar penipuan menjadi salah satu pengejawantahan akan integritas, keberanian, dan intelektualitas yang dimilikinya. Namun di balik itu, Mahfud juga disohor sebagai tokoh kontroversial. Sebagai hakim, kerap bicara ceplas-ceplos, menanggapi isu yang bergulir. Pada mengkritik yang dianggapnya salah, mengambil sikap dan langkah yang terkadang sulit dimengerti. Jelang masa jabatannya berakhir, Cakrawala mencoba menghangatkan kembali ingatan Anda akan sosok Mahfud MD. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi ya Pak ya, yang per 1 April besok sudah tidak lagi menjabat. Iya, tinggal berapa hari lagi, 2-3 hari lagi. Oke. Apa kabar nih Pak Mahfud? Baik, alhamdulillah sehat. Oke. Pak, kalau kemarin itu Bapak sempat datang ke rumah Anas Urbaningrum. Yes. Sebagai Hakim Konstitusi, sebenarnya mungkin publik pun jadi bertanya-tanya apa latar belakangnya, apa mungkin karena sesama rekan di HMI atau apa, tanggapan Bapak seperti apa? Anda benar, saya datang ke sana karena sebagai sesama orang Kahmi, HMI, alumni HMI. Dia pengurus, saya ketuanya. Itu saya datangi untuk membesarkan hatinya. Dan saya sudah menduga juga ini akan ada reaksi dari masyarakat. Tapi saya seperti biasa, saya tidak peduli juga. Saya sudah tahu akan ada reaksi. Tetapi sikap saya tetap prinsip. Pada waktu itu saya katakan soal hukum Anas ini harus diselesaikan secara hukum. Tentang yang memperdengarkan rekaman Anggodo itu ya Pak ya, Anggodo dan Anggoro. Apa yang membuat Bapak merasa penting menyelamatkan KPK saat itu? Begini, KPK itu satu-satunya lembaga yang lembaga penegak hukum yang bersih pada saat itu. Saya tidak katakan yang lain kotor, tapi yang lain itu tersandera oleh berbanyak hal. Pentingan. Iya. Dan KPK itu adalah produk reformasi yang prestasinya itu kalau bagi dunia penegakan hukum dan pemberantasan korupsi itu bagus. Kalau di kepolisian kan kemarin cicak versus buaya, KPK versus Polri. Berarti sampai sekarang Bapak menilai hal itu masih terjadi Pak? Kalau Bapak tadi bilang tidak kondusif suasananya. Iya, jadi begini, seperti Anda tahu lah misalnya ketika kasus Joko Susilo, simulator SIM itu diungkap oleh KPK kan habis-habisan Polri itu membela dengan berbagai cara. Dan itu saya maklum, itu force. Tetapi sesudah melalui proses panjang, sekarang ternyata akhirnya kan Joko Susilo begitu luar biasa. Artinya Pak Yusuf Kalla itu berceramah begini, itu sebenarnya Polri itu bisa kehilangan muka. Kenapa dulu membela Joko Susilo bisa-bisa, ternyata Joko Susilo seperti itu gitu kan, bisa kehilangan muka gitu. Saya sudah melihat proses yang berjalan sekarang. Saya melihat di Polri itu belum kondusif, tetapi saya melihat ada beberapa perwira tinggi dan yang masih muda-muda itu mempunyai prospek yang baik, kenal baik dengan saya, dan dia memberi harapan untuk masa depan Polri. Kejaksaan itu mulai berbenah sekarang di tingkat pusat ya. Tetapi di daerah-daerah reformasi itu belum begitu terasa. Dan itu bisa dilihat dari hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Kejaksaan Agung terhadap jaksa-jaksanya di daerah ya, yang terlibat dalam banyak kasus gitu. Sudah mulai lebih tegas ya Pak? Iya, sudah mulai. Saya kira kita harus menyongsong masa depan itu dengan memberi kesempatan Polri dan Kejaksaan itu maju. Secara umum, 3 lembaga ini kedepannya kalau menurut Bapak idealnya seperti apa? Kalau saya idealnya ke depan, suatu saat KPK itu menurut saya harus bubar. Ya, suatu saat. Di titik seperti apa kira-kira? Pada saat polisi dan Polri sudah mencapai tingkat kebersihan 80%. Sekarang berapa persen Pak? Waduh, masih susah sekarang ya, pokoknya di bawah 50 lah.
Oke. Tetapi menurut saya KPK itu tidak konvensional, artinya sistem ketatanegaraan dimanapun gitu. Kalau sudah normal negara itu hanya ada polisi, jaksa, hakim gitu. Tentang masalah pemberantasan korupsi di negeri ini, Bapak kedepannya memberi masukan seperti apa untuk langkah-langkah pemberantasan korupsi? Harus pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu sekarang. Pimpinan ke depan itu di semua level pimpinan, saya tidak bicara presidennya, semua level pimpinan itu harus berani melepaskan ketersandraan dan mulai dari institusinya sendiri. Itu sebabnya sekarang itu kecenderungan pejabat ya. Kalau di kantornya diberitakan ada korupsi kan dibela. Kalau saya tidak, MK ada korupsi, oh kamu lihat di MK korupsi, mari kamu saya beri uang tuh, saya selidiki, telusuri, saya biayai berapapun kamu perlu, ungkap, saya yang akan melaporkan ini ke KPK. Meneropong apa saja langkah Mahfud MD setelah tidak menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi ihwal yang menarik. Kinclong sebagai Ketua MK tak membuat ia ingin memperpanjang masa jabatannya. Ia justru yang berinisiatif memberitahukan DPR kalau 1 April 2013 sudah selesai dan tidak mengajukan diri lagi sebagai Hakim MK. Banyak spekulasi akan langkah Mahfud ini. Mahfud ingin melaju menjadi capres atau cawapres. Tapi apakah benar demikian? Jika benar, bisa salah. Yang sudah pasti ada, yang tentatif juga ada. Yang sudah pasti itu saya kembali ke habitat lama dulu, yaitu mengajar. Sebagai akademisi? Iya, sebagai akademisi. Saya kan sampai saat ini, meskipun saya Ketua MK, masih mengajar aktif di Jogja, di UII, di UGM, dan Undip. Nah dulu sebelum saya menjadi Ketua MK, saya ngajar di 19 universitas ya. Jadi intinya saya itu akan menggunakan hak politik saya agar negeri ini maju. Nah, hak politik itu bisa hak untuk memilih, hak untuk dipilih juga. Modal untuk ikut pemilihan, untuk misalnya mencalonkan diri atau menawarkan diri menjadi calon, modal awal kan sudah ada. Modal awal sudah ada itu dalam pengertian hubungan politik dengan beberapa partai politik, kemudian hasil jajak pendapat juga ada modal sedikit. Sudah ada yang menawarkan Pak? Kalau untuk yang datang mungkin meminang, menawarkan walaupun mungkin masih dini ya Pak ya, obrolan-obrolannya masih dini gitu. Sudah adakah? Sudah banyak, tinggal apa yang Anda tanyakan, apakah partai politik atau sponsor atau partai politik gitu ya. Nah kalau partai politik sudah banyak pembicaraan dengan beberapa tokoh secara personal. Karena kalau secara institusional sekarang kan dua-duanya belum boleh. Kalau sekiranya saya ini nanti diajak menjadi calon, tapi misalnya dengan disandra untuk tidak melakukan sesuatu yang menurut saya harus dilakukan, misalnya menegakkan hukum, membenahi birokrasi, memberantas korupsi, lalu berbicara jujur dan selalu memberi harapan yang baik kepada rakyat, bukan memberi keresahan. Nah itu bagi saya hal-hal yang sangat prinsip bagi orang yang mau memerintah di negeri ini. Jadi kalau misalnya Bapak tersandra dengan kepentingan-kepentingan itu, tentu Bapak akan menolak maksudnya? Akan menolak. Untuk apa saya pasti akan celaka kalau menerima itu. Bapak ini kan termasuk tokoh yang pernah menduduki yudikatif pernah, legislatif pernah, eksekutif juga pernah. Di posisi mana Bapak merasa paling puas menjalankan tugas di antara 3 posisi itu? Kalau di tiga posisi ini, Bapak ngerasa paling saya yang merasa paling puas batin gitu ya. Justru ketika saya menjadi Hakim MK, karena di sini saya menentukan, bukan diatur orang. Saya tidak punya atasan, sehingga kalau saya punya pendapat hukum yang benar harus gitu, ya itulah yang harus jadi vonis. Kalau teman lain tidak setuju, ya saya disenting. Saya sungguh merasa puas menunjukkan bahwa MK itu bisa tampil sebagai lembaga yudikatif yang baru sebenarnya, tetapi Anda harus perlu saya beritahu juga, bukan hanya di tingkat nasional ini dikenal, tapi di dunia. Nasional. Iya. Penulis dari Amerika itu Albert Stone itu menempatkan Indonesia masuk 10 besar
dari Mahkamah Konstitusi yang dianggap paling efektif di seluruh dunia. Coba di tahun 2012 itu. Ada kebanggaan gitu ya Pak ya? Saya bangga. Kalau saudara katakan gagah-gagahan gitu, itu saya paling senang Menhan. Gagah-gagahan gitu. Oke, kenapa Pak memang? Kepuasan. Ya. Karena protokolernya luar biasa Menhan itu. Di seluruh dunia Menhan itu dianggap orang yang ketiga. Sesudah presiden, wakil presiden. Oke, merasa sangat gagah, tetapi yang saya baca Bapak ini terperanjat agak tidak percaya diri saat ditawari oleh Gus Dur menjabat posisi itu. Betul. Kenapa Pak? Betul, ketika saya ditawari oleh Gus Dur itu, saya kira mau diangkat Menteri Pertanahan gitu. Okay. Sehingga ketika saya ditawari Pak Mahfud jadi Menteri Pertahanan, saya bilang, loh Bapak Presiden Menteri Pertanahan itu kan sudah tidak ada. Saya bilang, dulu Menteri Pertanahannya kan Hasan Basri Dur yang sudah dibubarkan. Okay. Loh, bukan Menteri Pertanahan katanya, tapi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan, terperanjatlah saat itu Pak. Terperanjat, saya bilang, loh saya tidak punya latar belakang untuk jadi Menteri Pertahanan, saya bukan tentara, saya bukan ahli militer dan sebagainya. Lalu oleh Gus Dur waktu itu dipotong, loh untuk apa latar belakang? Saya jadi presiden ini tidak pakai latar belakangan bisa kok. Jalan aja. Gus Dur ini cukup dekat ya Pak dengan Bapak. Ya. Kedekatannya seperti apa Pak? Saya merasa Gus Dur itu sebagai guru saya, sebagai orang tua saya sangat dekat sekali, dan Gus Dur itu kalau membimbing dan mengajari tidak terasa mendikte gitu. Tiba-tiba masuk dengan cara bergurau, masuk dengan cara mengajak ke suatu tempat. Saat Gus Dur jatuh, apa yang Bapak lakukan Pak? Saat Gus Dur jatuh itu begini, saya sedang berada di Jawa Timur. Banyak orang mengira saya itu menjadi konseptor dekret Gus Dur yang membubarkan DPR, MPR sehingga Gus Dur dipecat. Saya waktu itu tidak di sana. Waktu itu saya ada di Surabaya bersama Pak Sudi Silalahi. Ada agenda apa di sana? Waktu itu saya bertugas untuk meresmikan Universitas Negeri Madura. Menjadi ketua MK tak terbayangkan oleh seorang Mahfud. Lahir dari keluarga sederhana dan agamis, membuat Mahfud bercita-cita sederhana, menjadi seorang guru agama. Tapi Tuhan memberikan garis hidup yang berbeda. Ia melesat menjadi tokoh besar. Mahfud memang unik, lahir dan besar dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Tapi keintelektualannya diasah dalam rumah Muhammadiyah. Sibuk dengan berbagai aktivitas tak membuat sosok Mahfud MD jauh dari keluarga. Ini cucu saya. Siapa namanya? Cantik. Siapa namanya? Sayang ya. Ini namanya Irada Safinova, umurnya 5 bulan. Umurnya baru 5 bulan. Ini cucu pertama. Kata orang memang betul ya. Punya cucu itu hiburan luar biasa. Jadi ya, dari segala kepenatan, aktivitas, ini hiburan ya Pak ya? Penat dari kantor rasanya mau begitu sampai rumah tidur, tapi begitu sampai rumah dengar suara cucu itu lalu segar lagi. Langsung segar lagi. Di rumah ya. Ya, pegangnya kenceng sekali. Mau gendong? Gendong. Sayang. Ini cucu pertama ya Pak ya? Cucu pertama. Pak, kalau tentang Bapak, saya minta Bapak menggambarkan satu kata tentang seorang Mahfud MD. Satu kata saja, apa? Tegas. Oleh sebab itu putusan MK itu sering kontroversinya bukan pada penafsiran, tetapi pada orang setuju atau tidak, gitu, kan gitu. Kalau tidak tegas itu kontroversi sebuah putusan itu pada cara menafsirkan putusan itu kata kita begini, kata si B begini. Tapi untuk seorang Mahfud MD Pak, kala apa yang menyebabkan Bapak itu bisa marah sekali? Saya jarang marah dalam pengertian sampai orang ketakutan ya, tetapi saya marah itu kalau ada ketidakadilan.
selama menjalani kehidupan sampai saat ini Pak, Bapak sudah banyak pencapaian, tetapi mungkin masih ada pencapaian-pencapaian lain yang menurut Bapak sebagai kepala keluarga masih ingin Bapak capai lagi? Enggak, rasanya saya sudah cukup, karena gini Mbak, seluruh cita-cita saya itu sudah terlewati. Saya sudah jadi dosen, sudah jadi hakim, sudah bahkan masih ada bonusnya jadi anggota DPR, jadi menteri, itu kan bonus. Sehingga saya lalu berpikir tidak malu lah pada Tuhan kalau minta lagi yang lebih banyak, itu terserah Tuhan saja gitu. Cita-cita awal Bapak sebenarnya apa sih Pak? Berubah-ubah. Waktu kecil cita-cita saya tuh ingin jadi guru ngaji ya. Waktu saya orang Madura, di Madura tuh guru ngaji itu karena waktu itu kecil ya. Guru ngaji itu rezekinya banyak, sering dikasih amplop, sering dikasih berkatan. Namanya anak-anak kala itu ya. Itu. Tapi sesudah saya masuk SMA, saya belajar hukum ya, karena saya sekolah pendidikan hakim Islam gitu. Saya lalu ingin jadi hakim. Karena saya kenal dengan hakim-hakim yang baik, jasa yang bagus, ingin jadi hakim. Sesudah saya pindah ke perguruan tinggi, saya kagum pada dosen-dosen muda. Saya mau jadi dosen. Nah, ternyata Tuhan sudah memberikan itu semua dengan semua bonusnya, sehingga saya menganggap Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Di balik sikap tegas Mahfud, di mata sang istri, Mahfud adalah sosok romantis yang peduli dengan keluarga. Hal ini diungkap Zaizatuni Hayati, wanita yang sudah 31 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan Mahfud. Bu, Bapak ini sosok kepala keluarga dan juga suami yang romantis nggak sih Bu? Iya. Romantis? Iya. Seperti apa Bu misalnya? Seperti apa romantis? Misalnya kalau saya sakit itu langsung obat diminumkan. Pegang sendiri. Karena kalau enggak ini saya sih nunda. Oh, sering nunda, makanya Bapak lah yang akhirnya mungkin mengingatkan ya, lebih sering mengingatkan gitu ya. Tapi sebenarnya ya ini deh, kalau tidak orangnya ya iya, kayaknya tegak, ceplok gitu ya Bu ya. Selain itu apa lagi Bu? ya Bentuk keromantisannya? mengingatkan, misalnya kalau itu ngepek baju-baju itu dia itu paling telaten gitu. Paling telaten. Shot aja. Oke, ini tempat. Jadi begini, saya itu rileksnya di sini. Di sini ya? Sama ibu, tapi ibu pemalu biasanya kalau berduanya nih. Karena ada saya, ibu jadi malu-malu ini.